Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas bagaimana pertarungan yang akan terjadi antara King versus Marco. Saat ini cerita One Piece mulai memasuki inti cerita di alur Wano, karena pasukan Kinemon sudah mulai menyerbu markas Kaido di Onigashima. Apalagi saat ini Luffy sudah tertangkap basah oleh Appo dan juga Queen menyusup di antara mereka. Dan tentunya perang ini sesuai yang dijanjikan oleh Oda Sensei akan berlangsung dengan sangat dahsyat melebihi perang di Marineford. Karena akan melibatkan orang-orang kuat dan dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Selain menyuguhkan pertarungan epik antara Kaido versus Luffy, ada beberapa pertarungan lain yang cukup menarik untuk kita simak, yaitu Marco versus King, yang dipercaya oleh fan One Piece mempunyai banyak kesamaan. Pertama, keduanya merupakan top komando salah satu Yonko. Kedua, Marco dan King juga kompak merupakan pengguna buah iblis Zoan. Keduanya juga merupakan jagoan yang mampu bertarung di udara. Pertarungan antara King versus Marco akan semakin nyata dengan kedatangannya Marco, Izo, Nekomamushi dan lainnya ke Wano Kuni di One Piece chapter 981. Saat itu, mereka sedang bertarung dengan para anak Kaido yang berada di perairan Wano. Tentu saja, pasukan Marco akan mampu melumpuhkan anak Big Mom dengan mudah. Nah, saat perang besar Wano nanti, saat Marco berhadapan dengan King, kira-kira siapa yang akan menang? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita mulai dari kekuatan mereka masing-masing. Di One Piece chapter 951, Big Mom mengatakan kalau hanya ada 3 ras yang belum ia miliki. Ras King adalah salah satunya. Menariknya, kalau dari kata Big Mom, ras King seharusnya sudah musnah dari sejarah. Penampilan King sendiri cukup unik. Dalam wujud manusianya, dia memiliki sayap burung yang berapi. King diketahui merupakan pemakan buah iblis tipe Zoan kuno, yaitu Ryu-Ryonomi, model Pteranodon. Kekuatan buah iblis tersebut memungkinkan King untuk berubah menjadi Pteranodon sesuka hatinya. Nah, buah iblis tersebut juga memberikan kemampuan terbang dan dapat melepaskan serangan udara yang sangat kuat untuk melenyapkan musuhnya. Terbukti, ketika Big Mom berusaha memasuki Wano, King yang mengetahui kapal Big Mom mendaki air terjun, dia langsung berubah menjadi Pteranodon dan menghancurkan kapal tersebut dengan sekali serangan saja. Di versi animenya, terlihat jelas kalau apinya masih ada dalam wujud Pteranodon. Pteranodon dalam sejarah tidak memancarkan api. Sayap dari Pteranodon pun tidak seperti sayap burung warna hitam. Jadi sayap ini bukan transformasi hybrid. Api dan sayap King dalam wujud manusia pun tampaknya adalah petunjuk ras sosok ini. Namun kekuatannya bukan itu saja. King biasanya terlihat membawa-bawa pedang gaya Jepang. Nah, di One Piece chapter 970, saat memperlihatkan flashback kejadian 20 tahun lalu di Wano, King diperlihatkan menggunakan pedang itu untuk menyerang Raizo, dan terlihat Raizo sempat terkena sabetan pedang milik King. Dalam kemunculan pertamanya, Queen menyebut-nyebut kalau King adalah maniak penyiksaan. Meski begitu, hingga pada One Piece chapter 981, kita belum bisa melihat sisi sadis dari King ini. King malah sejauh ini terlihat seperti santuy yang tidak mudah terprovokasi. Dia bahkan dengan entengnya menolak tawaran Big Mom untuk bergabung. Mungkin tidak pernah dijelaskan secara langsung, namun sepertinya Marco lah yang menjadi wakil kapten di bajak laut Shirohige terdahulu. Hal ini karena ia merupakan orang terdekat Shirohige. Tak hanya itu, Marco merupakan salah satu anggota pertama di bajak laut Shirohige dan memegang divisi pertama. Seperti halnya Roger dan Rayleigh. Bisa jadi Marco juga menjadi orang terkuat kedua di kelompok bajak laut Shirohige. Marco merupakan pemakan buah iblis Tori-Torinomi model Phoenix yang membuatnya bisa berubah menjadi seekor burung Phoenix. Disebutkan juga kalau itu adalah kemampuan dari buah iblis Mystical Zoan. Tentunya tingkat kemampuan Marco berada di atas pengguna Zoan pada umumnya. Marco yang berubah ke wujud burung Phoenix
bahkan punya kemampuan untuk regenerasi dengan sangat cepat. Nah, di sisi lain, dengan Mera-Mera Nomi yang kini dimiliki Sabo, Ace memiliki kemampuan memproduksi, mengendalikan, dan memanipulasi api dengan tubuhnya. Sama halnya dengan Marco the Phoenix. Komandan divisi pertama bajak laut Shirohige tersebut juga memiliki kemampuan yang mengeluarkan api, tetapi berwarna biru berkat kekuatan buah iblisnya. Lantas, apa perbedaan api dari Mera-Mera Nomi dan api dari Tori-Tori Nomi? Untuk pernyataan tersebut, Oda Sensei punya jawabannya. Dalam sebuah wawancara di salah satu edisi SBS, Oda Sensei ditanyai perbedaan buah iblis milik Marco dengan buah iblis milik Ace. Menurut Oda Sensei, meski sama-sama memproduksi api, buah iblis yang dimiliki Marco terbilang unik. Secara teknis, Marco pemakan buah iblis tipe Zoan, yang artinya ia memiliki tubuh lain dalam bentuk hewan, yaitu Phoenix, yang merupakan mystical Zoan. Phoenix memiliki kemampuan yang bernama The Blue Fire, yang dapat menyembuhkan luka atau regenerasi, mirip kemampuan Wolverine di X-Men. Dengan kata lain, serangan ke tubuhnya tidak akan mempan. Api biru ini tidak memiliki karakteristik dari api merah milik Mera-Mera Nomi, yang bersifat membakar dan menyebar. Sedangkan api biru dari Tori-Tori Nomi ini sama sekali tidak panas. Sebagian besar fan One Piece yakin keduanya berada di level yang sama. Namun untuk hasil akhir kami lebih memilih Marco akan menang karena sejumlah alasan berikut. Yang pertama, Marco mampu beregenerasi. Hal ini membuat sang Phoenix akan terus bertarung dan bertahan hingga akhir, karena luka yang ia derita akan sembuh dengan sendirinya. Sedangkan Pteranodon sendiri tidak memiliki kemampuan itu, dan jika ia luka dalam pertarungan akan lama disembuhkan, bahkan akan mengurangi daya serangnya. Yang kedua, Marco terbukti berani melawan Akainu, Kizaru, dan Aokiji. Selain itu, ia juga tanpa ragu melawan salah satu Yonko, yaitu Kurohige. Hal inilah yang diyakini para fan One Piece sebagai tanda dari Oda Sensei bahwa Marco adalah komandan Yonko terkuat yang berbeda dari komandan yang lain. Sedangkan King sendiri hingga saat ini kita belum mengetahui debutnya selain di Wano, apakah pernah bertempur melawan musuh sekelas Admiral. Yang ketiga, pemerintah dunia pernah mengira bahwa Marco adalah salah satu petarung yang berpotensi mampu menghentikan Kurohige. Sementara itu, King tidak pernah disebut sebagai sosok yang mampu melakukannya. Itulah alasan mengapa para fan One Piece lebih menjagokan Marco the Phoenix. Tapi, ada hal yang perlu diperhatikan dari kemampuan King ini. Sampai saat ini kita baru mengetahui hanya sekali saja King menggunakan kemampuan pedangnya, yaitu saat menghajar Raizo. Dan jika King ini adalah pengguna pedang yang handal, apalagi dibentuk Zoannya dia mampu menggunakan pedangnya juga, maka cukup diwaspadai oleh Marco saat pertarungan nantinya. Nah, bagaimana menurut nakaman semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Siapa yang lebih unggul jika Marco berhadapan dengan King? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama!